Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, siapakah manusia yang paling kuat di dunia ini? Atau siapakah manusia yang paling perkasa di dunia ini? Tentu jawaban kita adalah manusia yang memiliki tubuh yang gagah perkasa, tinggi besar, dengan otot-otot tangan dan otot-otot kaki yang terlihat kencang, membesar, dan keras karena seringnya dibuat latihan atau olahraga. Bisa jadi kita membayangkan tokoh Hulk, manusia super bertubuh raksasa berwarna hijau dalam film kartun anak-anak. Atau kita akan membayangkan seorang Superman, salah satu superhero terkuat di planet bumi. Ia terkenal akan kekuatan supernya seperti kemampuan untuk dapat terbang dengan super cepat. Atau kita akan membayangkan Spider-Man, sang manusia laba-laba, salah satu pahlawan super yang terkenal juga. Atau kita akan membayangkan tokoh Samson Betawi yang terkenal dalam perfilman Indonesia tahun 1975. Samson Betawi dengan kekuatan supernya semua musuh bisa dikalahkan, yang ternyata sumber kekuatannya ada di bulu ketiaknya. Hehe. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dalam catatan terkini, Tom Stoltman, seorang pria asal Skotlandia berusia 28 tahun, dia telah dinobatkan sebagai manusia terkuat di dunia 2 kali. Dia mempertahankan gelarnya pada tahun 2022 dan memegang rekor mengangkat Atlas Stone terberat di dunia yang mencapai 630 pounds atau sekitar 285,7 kg. Ada juga manusia super kuat, Kevin Fast. Ia mampu menarik pesawat terbang dengan badannya. Pesawat CC-177 Globemaster III seberat 188,8 ton sejauh 8,8 meter. Dan ini masuk dalam Guinness Book of Record. Ada seorang Mike Tyson, si leher beton dengan pukulan kerasnya. Ia mungkin menjadi manusia terkuat zaman itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mari kita perhatikan menurut Rasulullah Muhammad SAW, orang paling kuat, orang paling perkasa yang sebenarnya bukan orang yang seperti itu. Orang yang paling kuat bukan yang tubuhnya besar, badannya kekar, dan ototnya kuat. Kuat atau tidaknya seseorang tidak diukur dari fisik, tetapi sejauh mana dia mampu menggunakan akal dan pikirannya, serta yang paling kuat dalam mengendalikan hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ta'uduna sur'ata fikum?" Qalu alladhi la yasra'u rijalu. Qala la, walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, menurut kalian siapakah manusia yang kalian anggap paling kuat? Para sahabat menjawab, orang yang tidak terkalahkan dalam adu gulat. Beliau bersabda, bukan itu. Orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya saat marah. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisa syadidu bis-sur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, sungguh orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, siapakah manusia yang paling lemah di dunia ini? Mungkin kita akan berpikiran orang lemah adalah kebalikan dari orang kuat tentunya. Sebagian kita mungkin akan beranggapan bahwa orang paling lemah adalah mereka yang secara fisik lemah, semisal cacat fisiknya, ada penyakit semisal kelemahan atau kelumpuhan otot, atau seorang yang buta, seorang yang tidak mampu berjalan karena tidak punya kaki, sehingga harus tergantung pada orang lain untuk melangsungkan kehidupannya. Atau seseorang yang kurus, kering, kurang nutrisi. Tidak jarang pula kriteria kelemahan itu dikaitkan dengan orang dengan retardasi mental, ketertinggalan serta kedangkalan intelijensia, akses sumber daya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, profesi, dan lain sebagainya.
Ada yang beranggapan bahwa orang lemah itu adalah mereka yang kalah secara sosial ekonomi, sehingga tersingkir di tepi arus zaman dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Akan tetapi jika pertanyaan yang sama pernah diajukan kepada Nabi Muhammad SAW, siapakah orang yang paling lemah? Apakah jawaban beliau, a'jazun nasi man ajaza 'anid du'ai wa abkhaluhum man bakhila bisalam. Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa, dan orang yang paling bakhil adalah orang yang bakhil dalam memberi salam. Hadis riwayat At-Tabrani. Menurut beliau, kelemahan dalam doa menandakan kelemahan paling mendasar dalam diri seseorang. Mengapa? Sebab doa adalah refleksi sebuah impian, refleksi sebuah harapan, dan refleksi sebuah keyakinan setiap jiwa. Maka manusia yang lemah dalam doa berarti lemah cita-cita dan lemah dalam pandangan hidupnya. Apalagi yang bisa diharapkan dari orang seperti ini? Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, manusia yang paling kuat tidak dikaitkan dengan badannya yang besar dan tubuhnya kekar perkasa. Begitu juga manusia yang lemah tidak dikaitkan dengan lemahnya fisik dan kecilnya badan manusia. Ada sebuah contoh nyata, ada seseorang dengan badan tinggi, tubuh tegap kekar sehingga kelihatan dia seorang yang kuat dan perkasa, tetapi ternyata dalam praktek nyata ia menjalankan sholat baru beberapa menit, lama sedikit saja berdiri dalam sholat bersama dengan seorang imam, ia sudah gelisah, mengaku tidak kuat berdiri lama dalam sholat. Ada seseorang dengan badan tinggi, tubuh tegap kekar sehingga kelihatan dia seorang yang kuat dan perkasa, tetapi ternyata dalam praktek nyata ia tidak kuat menahan lapar dan dahaga sehari saja dalam ibadah puasanya. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita rubah mindset kita bahwa kuat lemahnya seseorang di hadapan Allah SWT bukan dilihat dari segi tenaga fisik jasmani seseorang, namun ternyata adalah dilihat dari segi kuatnya seseorang dalam mengendalikan hawa nafsunya, kuatnya seseorang untuk menguasai dirinya. Karena hawa nafsu adalah musuh terberat buat kita. Nabi SAW bersabda, afdharul jihadi ayyujahadar rajulu nafsaha wa hawa. Jihad yang paling utama adalah seseorang berjihad atau berjuang melawan dirinya dan hawa nafsunya. Sebuah hadis yang lain dikatakan, raja'tu minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah? Faqala jihadun nafsi. Kalian semua pulang dari sebuah pertempuran kecil menuju pertempuran yang besar. Lalu ditanyakan kepada Rasulullah, apakah pertempuran besar wahai Rasulullah? Rasulullah jawab, yakni jihad atau memerangi hawa nafsu. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi manusia yang kuat, manusia yang perkasa, dan bukan digolongkan menjadi orang-orang yang lemah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.